Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan para mahasiswa. Berbicara bahasa Indonesia tentunya tidak lepas daripada konsep bahasa dan fungsi bahasa. Berikut kita lihat konsep bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tulisan. Konsep bahasa menunjukkan sistem lambang bunyi, ujaran, dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Kaidah bahasa dalam sistem mencakup sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kemudian sistem bahasa itu bersifat konvensional dalam kurung kesepakatan masyarakat. Kemudian lambang sebagai huruf fonemis bersifat mana suka atau kesepakatan pemakai arbitrer. Sistem lambang yang terbatas dalam kurung A sampai Z 26 huruf mampu menghasilkan kata, bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Sistem lambang fonemis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain. Sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal. B. Fungsi bahasa. Dalam berbahasa atau berbagai literatur bahasa, ahli bahasa dalam kurung linguis sepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. 1. Fungsi ekspresi. 2. Fungsi komunikasi dan bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial dalam kurung direktif dalam bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Goris Keraf menambahkan beberapa fungsi lainnya sebagai pelengkap fungsi utama, yaitu 1. Fungsi lebih mengenal diri sendiri. 2. Fungsi lebih memahami orang lain. 3. Fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. 4. Fungsi mengembangkan proses berpikir dengan jelas. 5. Fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik dalam kurung fatik. 6. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. 4. Fungsi bahasa baku atau standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan resmi. A. Fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. B. Fungsi penanda kepribadian, bersuara dan berkomunikasi. C. Fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. D. Fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan ilmiah. Demikian para mahasiswa dan pemirsa sekalian tentang konsepsi dan fungsi bahasa untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.